Fisip Universitas Riau, Bapak Dr. Mezi Haryanto, SMSI. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Auraden Marta, SIPMA. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, Bapak Dr. Saiman, SIPMSI. Yang kami hormati para guru besar di lingkungan Universitas Riau, serta tidak lupa kami ucapkan selamat datang yang terhormat kepada para pemantik materi pada kegiatan kali ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Asaluddin Jalil MS, Bapak Dr. N. Sigit Sutikno, STMT, Bapak Okto Yugo Setio dari Koordinator Dikala-Hari. Selanjutnya yang kami hormati Bapak serta Ibu peserta diskusi yang hadir pada kegiatan hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau pada hari Rabu 19 Februari 2025 dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta diskusi publik pada hari ini. Tentunya harapan kita semua kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Adapun kegiatan kita pada kali ini adalah diskusi publik jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024-2029 dengan tema Ruang Ekologis Riau Semakin Rusak, Rekomendasi Pemulihan Ekologis untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024-2029. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan pada kegiatan diskusi publik pada hari ini oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Bapak Dr. Mezi Haryanto, SMSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang kami hormati, hadir bersama kita Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, salah satunya untuk pemantik diskusi hari ini Bapak Profesor Dr. Asaluddin Jalil MS. Kemudian hadir juga beliau ini Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Dr. Yusmar Yusuf, dan juga ada Profesor Dr. Ali Yusri. Pak Ali duduk di depan. Ya, baik. Ya. Kemudian juga ada Profesor Herman dari FDIPA, ada Pak Dr. Ahmad Rifai, kemudian juga ada Pak Dr. Tito Handoko. Kemudian pemantik diskusi berikutnya akademis kita dari Fakultas Teknik, Bapak Dr. Sigit Sutikno. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan tentu yang berbahagia seluruh mitra kami, antara lain ada dari Direktur Perkumpulan Alam, kemudian ada juga dari Fitra Riau, kemudian dari Arasati Hakiki, Wali Riau, kemudian Koordinator Senarai, beberapa dari Mapala yang kita undang, ada Mapala Suluh, Mapala Sakai, Mapala Umendela, ada juga Mapala Sungkai, kemudian Ilomina, dan BEM, BLM,
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diskusi publik itu memang sudah makanan sehari-hari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, baik dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang terbatas. Hari ini kita coba rancang dalam jumlah yang terbatas, tadi mengangkat isu terkait dengan ruang ekologis Riau. Tentu persilangan pendapat, diskusi, bertukar pikiran itu yang kita harapkan di siang menjelang sore hari ini. Tentu harapannya nanti ini bisa digunakan sebagai bahan diskusi lanjut terkait dengan ekologis ini pada tataran eksekutor jadi eksekutif. Nah, rangkaian diskusi berikutnya nanti itu mengambil tema yang lebih umum, dan nanti Prof. Yusmar juga akan bersama tim juga akan mengadakan diskusi publik di tanggal 27. Nah, ini semua tentu dalam rangka keterlibatan akademisi bersama dengan praktisi NGO, terutama memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan wilayah Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Itu harapan yang bisa kita petik. Nah, oleh karenanya diskusi ini menjadi sangat penting dan sangat krusial, sehingga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyambut baik ide dari rekan-rekan kita di NGO, terutama memang untuk menampung gagasan dari kita semua. Tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi publik kami nyatakan dibuka. Diskusi kita bedah saja semuanya, kita buka saja, terutama tentu yang menyangkut persoalan ekologis di Riau yang data menunjukkan semakin rusak. Nah, apakah itu perspektif kita bersama atau realitasnya demikian? Nah, terima kasih untuk semuanya, apresiasi yang setinggi-tingginya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk kita semua. Terima kasih, kami berdoa kita semua sehat dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian materi diskusi publik jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024-2029 dengan tema ruang ekologis Riau semakin rusak, rekomendasi pemulihan ekologis untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024-2029, yang mana penyampaian materi akan disampaikan oleh pemantik materi Bapak Profesor Dr. Ashaluddin Jalil MS, Bapak Dr. N. Sigit Sutikno STMT, dan Bapak Okto Yugo Setio. Untuk sesi ini serta diskusi tanya jawab nantinya akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Seiman SIP MSI. Maka dari itu kepada Bapak pemantik materi dan juga moderator, waktu dan tempat disilakan. Oke, baik, terima kasih Rizka memberikan ruang pada forum untuk nanti mendiskusikan banyak hal terkait dengan soal-soal ekologis di Provinsi Riau. Sebelum saya buka, tadi disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Sosial Politik bahwa pemateri kita hari ini ada 3, 2 dari akademisi dan 1 dari praktisi. Namun sebelum jauh, tentu yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Riau, kemudian seluruh guru besar di lingkungan Universitas Riau dari FISIP dan dari MIPA. Kemudian tentu saja yang kita hormati juga seluruh tamu undangan. Tadi disebutkan ada dari Fitra Riau, Bang Karmiji. Selamat datang di Universitas Riau. Waktu saya kira kita sering ketemu di berbagai kesempatan di luar kampus terkait dengan soal-soal lingkungan.
Kemudian forum ini juga tidak didominasi oleh hanya dosen fisik, tapi kita melihat bahwa ada dari pertanian Dr. Ahmad Rifai yang juga ada di tengah-tengah kita untuk mendinamisasi dan memberikan banyak perspektif terkait dengan soal ruang ekologis di Provinsi Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mendistribusikan kesempatan pada 3 pemantik kita pada siang hari ini, saya ingin bicara konsepsional, konsepsi tentang ruang ekologis. Saya mengutip dari beberapa literatur yang mengatakan bahwa ruang ekologis dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik ekologi, geologi, hidrologi, dan iklim yang membentuk suatu sistem ekologi yang utuh dan berfungsi. Kemudian di referensi yang lain, ruang ekologi juga mencakup berbagai jenis ekosistem seperti hutan, savana, gurun, dan lain-lain. Konsep ruang ekologi sangat penting dalam bidang ekologi, konservasi, dan pengelolaan lingkungan karena dapat membantu kita memahami dan mengelola ekosistem dengan lebih efektif. Kemudian terakhir, dengan memahami konsep ruang ekologi, kita dapat lebih efektif dalam mengelola dan melestarikan ekosistem serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sehingga sehubungan dengan konsepsi-konsepsi dasar tentang ruang ekologis, FISIP coba men-trigger agar kemudian seluruh pemangku kepentingan, baik praktisi, akademisi, yang concern pada soal ekologis, yang concern pada soal lingkungan, itu bertemu untuk mendiskusikan soal-soal yang disepakati. Temanya adalah ruang ekologis Riau semakin rusak, rekomendasi pemulihan ekologis untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024-2029. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang FISIP ambil momentum untuk memberikan kontribusi ide, memberikan kontribusi gagasan dari dialektika berpikir yang ada di kampus, sehingga kemudian ini menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk dijadikan pertimbangan kebijakan. Jadi saya kira pertemuan kita tentang ruang ekologis di Provinsi Riau tentu saja menjadi aset yang berharga secara pikiran untuk membantu seluruh pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang nanti akan memimpin Provinsi Riau 5 tahun ke depan, agar menempatkan isu-isu ekologis, isu-isu lingkungan sebagai isu yang penting dalam tujuannya, dalam usahanya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Riau. Jadi saya kira kita ada 3 pemantik, 2 dari akademisi, 1 Profesor Dr. Hasanuddin Jalil MS, kemudian dari 1 lagi dari Bapak Sigit Sutikno, Dr. Sigit Sutikno dari Fakultas Teknik, kemudian terakhir dari praktisi. Tadinya Made katanya mau datang kemari, tapi mudah-mudahan bisa sampai di FISIP Universitas Riau, sehingga ada semacam penguatan pemahaman praktis, empiris, dan kekuatan-kekuatan teoretik. Sehingga pertemuan itu yang kita ingin lihat sehingga kemudian menghasilkan policy brief yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Riau, terutama soal ruang-ruang ekologis. Mungkin untuk bisa untuk bisa mendalami, tentu kita berikan kesempatan pada mereka yang expertise, mereka yang punya concern keseharian di ruang-ruang ekologis, praktek-praktek lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin pertama ke Okto dulu ya, mungkin bisa memaparkan secara detail kondisi-kondisi yang atau praktek-praktek lingkungan yang hari ini terjadi di Provinsi Riau. Tadi Pak Dekan sebutkan ada kecenderungan bahwa praktek lingkungan di Provinsi Riau itu semakin memburuk. Nah, apakah memang benar demikian? Tentu kita butuh data yang empiris, sehingga nanti ini akan coba
diperkuat secara teoretik dari kampus. Ada Dr. Sigit Sutikno dan ada Profesor Hasanuddin Jalil. Mungkin waktunya kita sampai asar ya, atau ya mungkin sampai asar kalau memang memungkinkan. Tapi kalau misalnya kita menganggap bahwa ini penting ya, lewat dikit juga nggak apa-apa. Ini saya kira forum kita bersama, jadi tidak mungkin dikuasai oleh sekelompok orang. Saya kira mungkin silakan dipergunakan waktunya Mas Okto, kemudian setelah nanti dari Mas Okto kita beri kesempatan kepada Dr. Sigit Sutikno dan terakhir pada Profesor Hasanuddin Jalil MS. Saya kira saya moderator pada posisi untuk mengatur lalu lintas ide. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Pertama tentu kami dari Jika Hari dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil berterima kasih kepada Pak Dr. Mezi atas fasilitas yang luar biasa untuk bisa kita berdiskusi hari ini, menyampaikan ide, gagasan serta persoalan yang selama ini menjadi persoalan yang digeluti oleh teman-teman di NGO khususnya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada para narasumber, Prof. Aji, kemudian Pak Sigit, terima kasih, dan seluruh peserta yang hadir. Ada Prof. Yusmar, terima kasih, Prof. Yeye, dan para wakil dekan, para akademisi dan teman-teman CSO. Saya kira supaya waktunya nanti bisa lebih panjang untuk berdiskusi ya, Pak Saiman, saya akan langsung saja terkait beberapa hal yang kemarin sudah pernah juga kita perbincangkan di beberapa pertemuan-pertemuan. Yang kemudian kita berharap nantinya ini menjadi satu pemantik ataupun bahan agar kita bisa berdiskusi dan mudah-mudahan bisa merumuskan satu poin-poin rekomendasi kali ya untuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik besok ya. Saya kira lanjut aja. Ya, di atas. Saya kira ini beberapa poin latar belakang ataupun persoalan yang memang terjadi di Riau. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup, ataupun tadi moderator menyampaikan tentang ruang ekologis, tentu tidak terlepas dari wilayah ataupun daratan yang kita huni gitu ya, di mana catatan kita itu 60% penggunaan hutan dan tanah di Riau itu masih didominasi oleh private sector gitu ya. 8,9 juta luas hutan atau luas tanah daratan di Riau, itu 2,1 juta dikuasai oleh sektor HTI gitu ya, atau terkait dengan industri pulp. Walaupun kemarin di zaman Pak Jokowi tahun 2022 itu dicabut sehingga jumlah luasnya itu 1,7 juta. Tapi yang dicabut itu pun statusnya sekarang belum bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian juga terkait dengan perkebunan, baik itu yang legal maupun ilegal, itu catatan kita ada 3,8 juta hektar. Jadi sangat luas, dan belum lagi kalau itu ditambah dengan industri pertambangan seperti minyak dan gas. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara tentang ketimpangan ruang, kemudian antara private sector dengan masyarakat, masih ada persoalan. Pertama terkait dengan yang paling sering kita diskusikan dari dulu ya, terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang sudah ada di Provinsi Riau. Nah, catatan kita kalau merujuk pada Undang-Undang Kehutanan dan putusan MK 35 tahun 2012, itu
sampai hari ini belum ada Bang Zainal, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Provinsi Riau seperti Sakai, kemudian Talamama dan seterusnya, karena mandatnya itu harus diatur dalam peraturan daerah gitu ya. Kemudian yang terbaru di sejak 9 tahun lalu itu ada kebijakan tentang perhutanan sosial. Itu sejak awal di tahun 2016 itu alokasinya Riau cukup besar Bapak Ibu, 1,4 juta. Kemudian ada revisi setiap 6 bulan, bertahan di 1,2 juta, lama sekali. Tapi ada problem terkait capaiannya, di mana baru di angka 160 ribuan catatan kita, atau sekitar 15% dari alokasi yang disediakan. Nah, sayangnya juga dari alokasi yang tidak termanfaatkan, kalau kita mengikuti sampai revisi PIAPS ya, alokasi perhutanan sosial itu sekarang tinggal tersisa 600 ribuan dari yang tadi 1,2, itu turun gitu ya. Kalau ditambah yang sudah dapat izin berarti sekitar 7,60 ribu hektar, artinya semakin mengecil. Nah, ternyata pengurangan PIAPS itu karena ada alokasi izin-izin baru tentang PBPH gitu ya, atau nama baru daripada industri KTI gitu ya. Kemudian ada catatan jika hari misalnya terkait dengan konflik agraria itu juga masih sangat tinggi antara masyarakat dengan perusahaan. Dan kemudian selain itu ada dampak-dampak lain yang ini lebih substansi menurut kita tentang jatuhnya korban jiwa, adanya warga masyarakat Riau yang harus meninggal dampak daripada lingkungan yang rusak tadi gitu ya. Misalnya kalau kita kumpulin data dari Bapeda dan seterusnya, ternyata banjir dari 2008 sampai 2024 itu ada 55 jiwa yang meninggal Bapak Ibu. Kayaknya nggak terlalu terasa gitu ya, tapi jumlahnya banyak sekali yang meninggal gitu ya. Kemudian kalau kebakaran hutan dan lahan ada 10 orang yang meninggal, dan terakhir itu terkait dengan rusaknya ruang ekologis, ada konflik ya antara harimau dengan manusia, itu dari 2018 ada 13 orang yang meninggal. Jadi yang menimbulkan korban jiwa masyarakat pun itu sangat banyak gitu ya. Namun di sisi lain juga keberadaan izin-izin tadi itu menimbulkan persoalan deforestasi dan seterusnya. Saya kira bisa lanjut. Nah, ini data dari Pansus DPRD Provinsi Riau ya tahun 2016. Memang datanya agak lama tapi masih relevan sampai hari ini saya katakan gitu ya. Selain memang ini official gitu dari hasil kerja-kerjanya DPRD Provinsi Riau. Nah, di Riau itu sendiri kalau kita lihat ada 595 perusahaan yang mencapai luasnya itu 5,4 juta hektar. Perkebunan sawit mendominasi ya, 513, kemudian pertambangan yang tercatat ya waktu itu ada 12, kemudian kehutanan ada 70. Memang lebih kecil 70, tapi satu konsesi atau satu izin itu bisa sampai 300.000 kalau seperti RAPP misalnya. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini singkat aja. Jadi dari cerita-cerita persoalan tadi itu kita ada ngumpul gitu ya, ngopi. Ada salah satu tempat ngopi dengan teman-teman NGO. Waktu itu bincang tentang isu sosial bersama Prof. Aji tanggal 17 Januari atau tepat sebulan lalu lah ya kira-kira. Makanya merumuskan, ayo kalau begitu dengan masalah yang begitu banyak, teman-teman CSO punya pengalaman empirik, banyak mendampingi masyarakat desa, ini harus ada gerakan bersama bahasanya gitu ya, bahwa waktu momen terdekat akan ada pergantian pemimpin daerah baru, gubernur baru, maka
kita harus bikin semacam rekomendasi, memberitahu pada Pak Gubernur untuk membuat kebijakan lebih tepat dan terarah. Nah, akhirnya kita merumuskan semacam brief gitu ya, rencananya, dan Prof. Haji juga menyarankan untuk itu bisa dibincangkan di UNRI, khususnya di FISIP. Nah, saya kira itu cikal bakal juga dari pertemuan kita hari ini. Lanjut, kemudian sebenarnya mungkin kalau brief lengkapnya itu bisa dikirimkan saja ya Aldo ya. Tapi prinsipnya ini ada beberapa poin yang bisa yang teman-teman di tim CESPO itu coba untuk menulis gitu ya, terkait hal-hal gerakan kita mendorong gubernur terpilih untuk lebih peduli terhadap isu ruang ekonomi tadi. Nah, ini kalau kita bicara tentang profil gubernur dan wakil gubernur terpilih, dari beliau menang dengan cukup meyakinkan ya, 44,31% dari suara sah. Nah, ini juga ada jejaknya. Memang dari dua orang ini, gubernur dan wakil gubernur, satu politisi gitu ya, dan satu lagi birokrat. Kalau kita bicara dari jejak karir, saya kira lanjut. Terus ini Bapak Ibu, pendetailan sebenarnya dari isu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa dampak dari dominasi private sector terhadap pengelolaan hutan dan lahan, hutan tanah itu, persoalannya memang pemberian izinnya mungkin mayoritas itu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, tapi residu dan dampak daripada kerusakan yang ditimbulkan itu masih berjalan sampai hari ini. Nah, ini misalnya catatan di Cikalahari, pertama terkait deforestasi misalnya, atau hilangnya hutan alam, itu ada kenaikan di 2024. Memang sering ada penelitian ya, bahwa kalau tahun pemilu itu biasanya deforestasi meningkat, kalau juga meningkat. Jadi di tahun 2024 saja itu ada 22.172 hektar hutan alam yang hilang gitu ya. Ini dari analisis kita melalui Citra, kemudian beberapa titik sampel itu dilakukan kunjungan langsung ke lapangan. Dan kemudian hotspot juga masih ada, kebakaran masih terjadi, meski luas kebakarannya cukup luas ya. Kalau data KLHK ini ada 10.000 hektar, tapi kita memang beruntung tidak sampai kepada adanya kabut asap. Tapi apakah kebakaran itu sudah berhenti? Tidak, belum, karena sampai hari ini juga masih ada hotspot dan masih ada luasan yang terbakar. Nah, ini juga penting. Saya ingat 2019 ketika Pak Samsur baru dilantik jadi gubernur, beberapa bulan menjabat, terjadi kebakaran besar sampai bencana asap. Nah, ini kita harus ingatkan juga kepada gubernur terpilih. Nah, kemudian terkait dengan perusahaan temuan lapangan tentang perusahaan hutan dan gambut itu masih terjadi. Kemudian banjir gitu ya, itu juga semakin parah. Kalau kita lihat dulu kita kenal ada banjir musiman 5 tahun sekali, tapi kalau kita lihat hari ini misalnya yang baru saja berlalu, banjir yang mengenangi jalan lintas timur Pelalawan itu udah tiap tahun, nggak 5 tahunan lagi misalnya. Itu juga indikator yang kerusakan semakin parah tadi. Lanjut. Nah, ini terkait data banjir, kemudian perhutanan sosial ya, yang tadi memang ada, sempat kita lihat ada klaim dari Pemprov Riau 260.000 yang sudah hektar yang sudah dapat izin, tapi dari penelusuran kita di KLHK dan seterusnya itu masih di angka 168.177 hektar. Jadi artinya memang masih di angka yang tidak jauh berbeda. Progresnya sangat lambat gitu ya, terkait dengan perhutanan sosial. Padahal inilah momentum mengurangi ketimpangan bagi masyarakat. Terus di sebelah kanan ini kalau kita lihat juga ada di
di 2004 saja, 2024 saja ada 8 konflik ya antara masyarakat dengan perusahaan yang masih terjadi di lapangan. Dari 8 ini memang sebagian ini dari info media, terus ada beberapa yang kami Jika Hari juga turun ke lapangan seperti di Siak dan Indramayu. Lanjut, kemudian terkait dengan habitat harimau, ini juga semakin hilang. Ini data yang diagram biru itu beberapa kantong harimau. Di kantong-kantong harimau ini memang sudah diterbitkan izin-izin perusahaan juga, dan disitulah kalau kita lihat dari data yang kita olah gitu ya, dari 2014 sampai 2023 telah terjadi deforestasi seluas 141.000 hektar di kawasan kantong harimau untuk 2 wilayah. Deforestasi tertinggi itu di Semenanjung Kampar, kemudian di Kerumutan gitu ya. Kalau kita lihat itu di situ ya paling banyak perusahaan April atau RAPP Group dan Sinarmas Group gitu ya. Kemudian ini juga cukup penting terkait persoalan dengan khusus RT RW Provinsi Riau ya Bapak Ibu, karena ini juga menjadi persoalan sejak dulu. Nah ini saya kira isu yang populer tapi nggak pernah kita menyelesaikan dengan benar, dengan baik gitu ya, isu RT RW. Nah terakhir itu yang kita tahu, Pemprov atau eksekutif pihak gubernur itu sudah menyerahkan draft RT RW ke DPRD Provinsi Riau, tapi kita belum pernah dapat update ya DPRD untuk mengundang ataupun melakukan hal-hal terkait pembahasan. Tapi di dalam program prolegdanya DPRD, Perda RT RW Provinsi Riau itu menjadi satu yang diusulkan. Karena ini penting, karena ini juga jalan untuk bagaimana mengatasi terkait ketimpangan dan seterusnya. Karena RT RW menjadi dasar dalam perencanaan dan juga dia berlaku 20 tahun, jadi cukup penting gitu ya. Lanjut saya kira. Terus ini update juga terkait dengan korupsi sumber daya alam Bapak Ibu ya. Ini salah satu saja potret kasus Surya Darmadi, Duta Palma Group gitu, kalau kita ingat. Jadi masalah Duta Palma Group di Inhu yang kemudian menggarap sawit dalam kawasan hutan itu tidak persoalan tunggal menebang hutannya. Ternyata dia juga korupsi yang melibatkan mantan Bupati Inhu, Bapak Raja Tamsir ya, Tamsir Rahman, yang juga divonis 10 tahun. Jadi ada persoalan korupsi sumber daya alam. Terus kalau kita lagi bicara tentang sebelumnya perpanjangan HGU PT AA di Kuansing, itu Bupati Kuansing kita juga ditahan ya, ditangkap OTT oleh KPK terkait perpanjangan HGU. Kalau kita mundur lagi banyak lagi ya mantan gubernur kita. Jadi ini juga sangat penting. Kenapa korupsi di sektor sumber daya alam penting diingatkan kepada gubernur Pak Wahid dan Pak SF ya. Karena kita sebenarnya nggak mau kalau kayak Jika Hari itu terhadap pimpinan atau gubernurnya, kita nggak mau sebenarnya kalau mereka itu sampai korupsi gitu ya. Karena core kita itu kan lebih kepada bagaimana korporasi pelaku perusak lingkungannya. Tapi faktanya mau gitu ya, selalu terjerat praktik-praktik korupsi. Dan kalau kita pelajari visi misinya, ini nggak masuk anti korupsi sumber daya alam khususnya ya di visi misinya Abdul Wahid dan SF Haryanto. Makanya ini juga jadi poin yang penting. Nah kemudian lanjut saya kira. Nah ini juga nanti teman-teman Fitra ya bisa mengelaborasi dari selain persoalan tentang bagaimana perizinan, kemudian ketimpangan lahan, ada persoalan lain kenapa ruang ekologis dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu juga tidak
punya solusi gitu ya. Kalau yaitu terkait komitmen kebijakan dan anggaran keberlanjutan Provinsi Riau. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sering dengar istilah tidak ada anggaran, tidak ada anggaran gitu ya. Sebenarnya tidak ada anggaran atau memang tidak mau menganggarkan. Kalau kita bicara tentang kapasitas uang fiskal kita, itu sebenarnya masih cukup besar gitu ya. Atau rata-rata itu di angka 5,2 triliun di luar belanja rutin. Tinggal bagaimana pemilihan prioritas dan non prioritas gitu ya. Jadi sebenarnya ada dana 5,2 triliun rata-rata yang tiap tahunnya bisa dibelanjakan di luar belanja rutin. Nah kemudian kalau kita bicara tentang yang tadi itu, bagaimana alokasinya terhadap sektor lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan. Nah ini kalau kita bicara tentang alokasi dari APBD tadi ke sektor LHK itu cenderung turun dari 2019 sampai 2024. Rata-rata hanya 1,5% dari APBD. Jadi sektor LHK itu memang sangat prioritas selama ini. Dan kalau kita bicara lanjut, bicara tentang dukungan kegiatan pengelolaan perlindungan lingkungan gitu ya, misalnya perhutanan sosial dan penanggulangan bencana dan rehabilitasi lahan itu, dari anggaran yang sudah kecil hanya 1,5% dari APBD tadi, itu untuk perhutanan sosial itu nggak lebih dari 1%-nya, atau rata-ratanya datanya teman Fitra ini 728 juta setahun. Kemudian dari jumlah itu 611 jutanya untuk perjalanan dinas. Makanya Bang Mundung jadi ketua Pokja itu memang nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Budgetnya hanya 700-an juta setahun gitu ya. Itu. Jadi memang komitmen anggaran selama ini juga sangat kecil. Begitu juga terkait kebencanaan itu turun sempat naik ya, memang dari 6,4 miliar jadi 9 miliar di 2024, tapi itu juga sangat kecil kalau kita bicara tentang ruang fiskal kita yang masih di angka 5,2 triliun tadi. Lanjut. Nah, saya kira ini juga selain tadi ada alokasi, sebenarnya teman-teman di CSO dan khususnya teman-teman Fitra itu tadi malam kita juga diskusi ya bagaimana ada dua hal. Satu, bagaimana pemerintah daerah itu bisa ngumpulin uang lebih banyak. Itu juga jadi sesuatu yang bisa kita dorong. Kemudian yang kedua, bagaimana kita terkait alokasi untuk kegiatan keberlanjutan. Nah ini ada beberapa program ya ataupun model yang bisa dilakukan. Pertama ada program langsung, yaitu program atau kegiatan sesuai dengan urusan sektoral seperti dinas lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, perkebunan dan penanggulangan bencana. Kemudian kedua, kegiatan langsung berupa melalui tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten kota untuk kegiatan HM. Nah, kemudian ada juga yang namanya bantuan keuangan. Bantuan keuangan khusus dengan peningkatan insentif kinerja lingkungan hidup, yaitu Ecological Fiscal Transfer atau EFT. Kemudian ada kemudian bantuan diberikan kepada pemerintah kabupaten kota dan desa yang mendukung upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup. Terus terakhir ada kerjasama para pihak, kerjasama program THL bersama mitra pembangunan melalui CSR, pembangunan sektor migas, kehutanan dan perkebunan, dan juga kolaborasi pelaksanaan program THL dan pemberdayaan masyarakat bersama perguruan tinggi, praktisi dan NGO yang mendukung pembangunan berkelanjutan atau pembangunan itu di daerah. Saya kira ini hanya sebagian daripada upaya-upaya bagaimana mencari duit. Lanjut. Nah saya kira ini draft saja gitu terkait dengan beberapa yang sudah sempat didiskusikan di teman-teman masyarakat sipil. Ada
ada beberapa rekomendasi, tapi ini masih sangat terbuka gitu ya terhadap gubernur terpilih. Pertama, mengingat persoalan tadi, kita berharap gubernur dapat mengusulkan pada Menteri Kehutanan untuk melakukan penataan perizinan kehutanan berupa review perizinan koperasi yang berada di atas lahan gambut, lahan masyarakat umum adat, tempatan, serta korporasi yang tidak memiliki kemampuan dalam menjaga areal konsesinya dari kerusakan baik karhutla maupun perubahan. Kemudian yang kedua, memperluas ruang kelola masyarakat dengan memanfaatkan skema perhutanan sosial dan melibatkan masyarakat adat tempatan sepenuhnya untuk mempermudah proses pengusulan hingga disetujui. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik kawasan hutan baik antara masyarakat adat tempatan dengan korporasi maupun konflik satwa yang telah kehilangan habitatnya karena ekspansi korporasi dan rusaknya habitat satwa. Kemudian yang keempat, meningkatkan komitmen alokasi anggaran sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam dan penanggulangan bencana. Kelima, mendorong gubernur untuk membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dan bermakna dalam penyusunan Ranperda RW 2024, Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Ekosistem Mangrove, Ranperda Tata Wilayah dan Pemanfaatan. Saya kira ini beberapa poin yang sudah pernah didiskusikan di teman-teman CSO, tapi prinsipnya sangat terbuka untuk mendapat masukan dan tambahan. Saya kira itu dulu Pak Moderator. Maaf kalau agak lama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Okto. Saya kira banyak informasi yang nanti bisa kita kupas terus lanjut. Tapi tentu saja kita masih menyisakan dua pemantik lagi. Nah, sebaiknya memang kita selesaikan 3 pemantik untuk menyampaikan pikiran mereka tentang ruang ekologis. Setelah itu kita coba digiring untuk mendiskusikan tema yang sudah disiapkan, untuk kemudian ada kesepakatan tentang kesimpulan rekomendasi. Tadi juga semakin ramai ya tadi adik-adik dari mana? Dari Mapala ya? Dari Mapala ya? Betul. Oke, dari Mapala. Nah, keterlibatan masyarakat dalam ruang ekologis itu menjadi poin sebenarnya. Maka kita juga mengundang secara luas seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan agar terlibat dalam merumuskan ruang ekologis yang konstruktif bagi kepentingan masyarakat di Provinsi Riau. Mungkin ke Dr. Sigit Sutiko, silakan Pak, silakan diambil waktunya sesuai dengan yang diikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Dekan, kemudian yang kita hormati juga guru-guru kami, Profesor Diri Zasriel, teman-teman, ada mahasiswa juga rekan-rekan dari NGO. Terima kasih. Saya tidak menyiapkan slide khusus, tapi saya coba menyampaikan beberapa isu krusial mungkin, karena ini menjadi pemantik untuk berdiskusi. Ya, setidaknya akan coba kami sampaikan permasalahan krusial terkait dengan kerusakan ekologis di Provinsi Riau. Ya, kalau kita beranjak dari ruang ekologis di Riau, ya kita bermula dari kondisi Riau yang 65% adalah lahan gambut. Nah, artinya apa ini? 65% lahan gambut yang merupakan fragile ekosistem yang sangat rapuh, ekosistem yang sangat mudah rusak. Jadi dengan intervensi kecil saja rusak, apalagi yang intervensi sampai land use change, sampai di land clearing, ya dialih fungsikan. Itu
jelas akan semakin cepat mengalami kerusakan. Nah, jadi parameternya apa yang sekarang kita alami sudah rusak? Tadi Bung Okto sudah nyampaikan banjir di Pelalawan. Nah, jadi kalau di Riau itu parameter kerusakannya adalah bencana. Bencana itu adalah indikator atau sesuatu hal yang seolah-olah alam ini ingin mencari keseimbangan baru akibat intervensi. Alam ingin properti mereka dikembalikan lagi. Itu bencana. Nah, jadi bencana yang terjadi ya kalau di Riau itu yang nomor satu adalah banjir. Nah, banjir di Provinsi Riau itu sebenarnya ya semakin parah. Intensitas makin sering, magnitude semakin besar. Itu parameter bencana yang makin parah. Tadi Bung Okto menyampaikan dulu banjir di Pelalawan malah belum ada ya. Sekarang sudah setiap tahun. Intensitasnya bertambah. Dan nanti magnitude-nya juga akan semakin besar. Nah, jadi saya pernah sampaikan di memperingati Hari Air Sedunia di Provinsi Riau 2 tahun yang lalu, bahwa banjir di Pelalawan itu kemungkinan akan terjadi setiap tahun dan magnitude-nya akan semakin besar. Dan kalau Bapak Ibu amati ya, banjir yang di Pelalawan itu airnya berwarna apa? Airnya berwarna merah, coklat. Itu artinya air dari lahan gambut. Kalau air dari sumber warnanya putih, putih ya. Karena air coklat berarti dari lahan gambut. Nah, artinya apa? Ya air itu sudah tidak mampu ditampung dengan baik oleh lahan gambut. Nah, lahan gambutnya kenapa? Lahan gambutnya sudah berkurang. Jadi secara saintifik bahwa lahan gambut itu 90%-nya adalah air, 10%-nya adalah bahan organik. Jadi ya lahan gambut itu menyimpan air yang sangat banyak. Ya, ketika lahan gambut sudah volumenya berkurang, nggak bisa lagi nyimpan. Terus lari ke mana? Lari ke sungai. Sungainya sudah nggak cukup kapasitasnya. Lari ke mana? Lari ke darat. Daratnya bagaimana? Banjir. Nah, itulah kira-kira mekanismenya seperti itu. Dan itu akan terus bertambah. Sungainya dilebarkan, nggak akan menyelesaikan masalah. Sungainya di dalam nggak akan menyelesaikan masalahnya. Tapi di hulu kita harus kita air kita tampung dengan baik, dan di hulunya itu adalah lahan gambut yang 65% itu ada di Provinsi Riau. Kebetulan di Pelalawan itu membanjiri lintas timur, jadi itu menjadi sorotan publik yang luar biasa karena itu akses yang sangat vital dari Kota Pekanbaru. Dan sebenarnya banjir itu sudah terjadi di mana-mana. Kalau kita bulan Desember ke Rokan Hilir, Indragiri Hilir, itu kita sangat terjebak oleh banjir. Dan kebetulan di Pelalawan itu dekat di provinsi di Pekanbaru jadi viral. Yang kedua adalah karhutla. Karhutla juga sumbernya adalah kami. Nah, ya beberapa tahun terakhir ini karhutla cukup menurun tajam ya, karena ada regulasi undang-undang yang baru gitu ya, PP 71. Nah, tetapi dulu sudah terjadi setiap tahun ya. Dulu waktu Prof. Aji sama-sama kita kena asap itu turun bersama-sama beliau masih jadi rektor. Nah, itu juga dampaknya kita rasakan sekarang ya. Gambutnya sudah hilang karena terbakar itu. Sudah berkurang banyak sekali baik ketebalannya maupun luasannya. Nah, jadi ya karena ini antropogenik dengan regulasi itu mungkin bisa kita tekan dengan ini. Tapi kita jangan sampai lengah kalau itu terjadi lagi. Kemudian yang ketiga adalah abrasi. Abrasi di Provinsi Riau ini sangat unik. Berbeda dengan abrasi di Pulau Jawa atau di Kepri sana. Karena yang dikikis adalah juga lahan gambut. Nah,
Nah, jadi kami punya riset selama 10 tahun di Pulau Bengkalis. Kenapa abrasi sangat tinggi? Abrasinya Bapak Ibu sekalian 30 meter per tahun. Ini mungkin yang tertinggi di seluruh dunia. Jika dalam 30 meter hilang dalam 1 tahun. Ini yang tertinggi di dunia, abrasi setinggi. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan ya kami melihat ini mana political will-nya. Saya tidak melihat ada upaya-upaya untuk mengurangi. Ya ada, tapi mungkin sangat kecil. Tadi disampaikan Bu Okto tadi. Nggak ada anggaran, bukan nggak ada anggaran, tetapi nggak mau menganggarkan. Ya seperti itu. Jadi abrasi di Pulau Bengkalis itu sampai 30 meter per tahun. Dan itu masih berlangsung hari ini. Jadi kenapa mudah terabrasi? Karena material gambut itu sangat ringan. Kalau orang teknik bilang spesifik gravitinya sangat kecil. Jadi kalau bongkahan gambut kita taruh di laut, terapung dia. Berbeda dengan pasir atau batu, dia tidak akan mudah dibawa arus. Itu sebabnya abrasi sangat besar. Kemudian ini yang keempat, ini juga lagi viral akhir-akhir ini di Provinsi Riau. Itu adalah banjir rob. Banjir rob yang mengenangi sebagian besar di Indragiri Hilir, perkebunan kelapa sampai di Kuala Selatan itu sampai 2000 hektar itu mati. 2000 hektar mati, dan itu potensinya banyak sekali akan terjadi di Indragiri Hilir karena mangrovenya sudah ditebas di sini. Nah, hari ini mungkin rekor sejarah, mungkin Pak Ahmad Rifai sangat paham. Rekor bahwa harga kelapa tertinggi sepanjang sejarah, tetapi kelapanya tidak ada. Itu salah satunya mungkin kelangkaan kelapa akibat dari kerusakan kebun-kebun itu karena mereka berkebun tidak menghiraukan lingkungan, tidak menghiraukan. Dan sekarang saya dengar beberapa hari yang lalu banyak tenaga kerja yang di PHK akibat dari bahan bakunya yang nggak ada. Nah, ini kan suatu permasalahan yang sangat serius, bermula dari kerusakan ekologi sehingga sampai ke mana-mana. Nah, jadi 3 isu utama itu ya, dan kami melihat di beberapa akhir tahun kemarin kami melakukan studi, potensi terjadi seperti Kuala Selatan itu banyak sekali, dan tinggal menunggu waktu saja. Kalau tidak ada mitigasi, itu akan ya terjadi beruntun ya, dan itu luar biasa dampaknya. Jadi bencana itu trennya adalah intensitas dan magnitudenya makin tinggi. Nah, upaya mitigasi saya belum melihat yang positifnya hari ini. Jadi mungkin ini menjadi poin penting buat calon Riau 1 nanti, bagaimana kita mencegah atau memitigasi bencana-bencana yang akan terjadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memantik diskusi beneran apa yang permasalahan karena ekologi di Provinsi Riau dan ekologi di Riau memang sangat unik, dan itu kalau kita tidak hati-hati mengelolanya, ya bencana itu akan makin parah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Sigit. Saya kira ada beberapa hal penting tadi disampaikan oleh Pak Sigit. Memang soal tata kelola lingkungan yang diindikasikan sangat kuat oleh banjir. Ini terhubung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Okto di awal terkait dengan kerusakan, daya rusak korporasi di sana, kemudian perizinan dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh negara, itu kemudian berimplikasi serius pada realitas empirik yang terjadi di tingkat bawah. Tadi juga diuraikan secara teknis, mekanis, bagaimana misalnya daya tampung gambut yang sudah tidak lagi kuat untuk menampung air karena kerusakan lingkungan tadi.
kemudian mengalir ke tempat yang harusnya tidak ditempati. Jalan ke darat lalu kemudian banjir tahunan itu terjadi di Pahlawan. Saya kira indikasinya sangat kuat. Nah, yang menarik berikutnya adalah soal tidak mau menganggarkan, tadi sempat disebut. Nah, jadi ini kan soal politik anggaran. Mungkin nanti ada Prof. Yusri dan ada Dr. Tito juga ilmu politik yang coba nanti menyinggung soal dan bagaimana kemudian perhatian negara kepada soal lingkungan di Provinsi Riau. Nah, ketika tidak mau menganggarkan pada beberapa periode yang lalu hari ini kita dihadapkan pada pengetatan anggaran, lalu kita dihadapkan pada defisit dan lain sebagainya. Jadi memang semakin kompleks soal ruang-ruang ekologis di Provinsi Riau. Kalau memang ini pelan-pelan kita ingin benahi, pelan-pelan kita ingin pulihkan sesuai dengan tema, ada usaha upaya pemulihan ekologis. Terakhir ke Prof. Asrul Jalil, barangkali bisa nanti merangkum dari dua pembicara sebelumnya, karena ternyata tadi disebutkan oleh Bung Okto, ini di-trigger oleh perjumpaan kecil di luar untuk kemudian dijadikan menjadi perbincangan besar di rumah peradaban. Prof. Asrul Jalil, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan Fisik yang sudah ikhlas mau melakukan dan melaksanakan forum ini, berikut didukung oleh para wakil dekan, ya, sehingga alhamdulillah terwujudlah apa yang dirasakan sekarang. Dan saya hormati juga para guru besar ada di sini, Prof. Yusma, Prof. Yusri, Prof. Herman. Prof. Herman ini kebetulan tadi dicabut dari tong sampah dekat FEB itu, dia bawa ke sini, dan alhamdulillah dia mau. Para rekan-rekan jaringan masyarakat sipil yang memang sangat spesifik memandang kondisi lingkungan Riau pada masa sekarang. Ini entah mengapa mungkin bahasanya tak sedap ini, mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang mengena jika dikaitkan dengan akademisi. Sengaja ditulis, udah ekologis amburadul, Riau dapat apa? Sebuah pertanyaan besar yang ketika 2016 kami ikut bergabung sebagai satu di antara tenaga ahli Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, dan kebetulan banyak jalan hingga sampai ke Kalimantan, mau ke Papua tak jadi karena COVID. Ya. Disinilah kami melihat nelansanya masyarakat yang ada tidak saja di sekitar HGU, tapi juga impact dari itu semua, sehingga ya konsekuensi logisnya sekarang ini ya terus terangnya amburadul, dan indikator itu jelas diungkapkan Pak Okto, diungkapkan oleh Pak Sigit, bahkan kajian Pak Sigit dan kawan-kawan dari Jepang. Jika tidak ada upaya yang serius, itu beberapa pulau di kawasan pesisir Sumatera itu tenggelam. Tenggelamnya itu bukan tenggelam seperti batu dilempar ke laut, tidak. Nah, ciri khas itu jelas. Ketika muncul apa? Rock, pasang besar. Dumai misalnya, waktu kita masih bermain-main di sana, ketika pasang keling, nah, entah kenapa pasang keling disebut tak pula pasang Amerika gitu kan, atau pasang Yahudi. Nah itu dia, dan itu merembes sampai sekarang ini. Dumai itu sudah sampai ke ujung jalan sepanjang itu apa? Ujung dekat orang jual banyak kerupuk cabai beras. Yang sebelumnya tidak sampai di Simpang di dekat Bang Riau Kepri itu, yang ingat ke Dumai Cepat Timur itu. Sekarang udah maju. Ini ciri khas bahwa tenggelamnya ya mungkin degradasi atau apa nama itu tuh orang teknis yang tahu. Itu indikator yang paling jelas. Maka kita sebutlah kondisi kita ini amburadul. Sebaliknya yang lain berpesta di Singapura, ke Thailand,
bahkan bisa sampai ke Eropa. Kembali lagi ke kita, Riau dapat apa? Lanjut. Nah, kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nah, ini kita pinjamlah bahasa-bahasa orang-orang kehutanan, orang teknik, hidrologi dan segala macam. Ya. HTI itu berkembang, dapat izin HGU, penggundulan hutan, dan yang menarik tetapi menangis adalah masyarakat ada seperti suku Sakai, Talang Mama, orang Bima, dan yang lainnya terus terdesak, terpinggirkan. Bahkan kalau ada hukum sah membasmi orang ini kayak Israel membasmi Gaza, mungkin orang daerah populasi dah habis itu. Ya kan? Hutan alam merupakan sumber kehidupan utama mereka yang selama ini ada berburu, bercocok tanam, walaupun itu siklusnya adalah bentuk-bentuk yang subsiden, ya, obatan-obatan tradisional itu udah habis. Dan akses mereka untuk masuk ke kawasan mereka yang dulunya hidup bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak ada. Padahal dulu, termasuk di BRG dulu, kita kasih tahu, tolong ditengok peraturan Menteri Kehutanan itu, bukan Menteri Ketuhanan, ya. Tapi Menteri Kehutanan itu, tolong. Belum lagi NKRI ini ada, masyarakat adatnya sudah ada. Ya. Mereka hidup sudah berabad-abad di situ. Nah, hutan alam digantikan dengan monokultur. Nah ini sedih. Hutan yang semula menyangga sebagai hitungan untuk eco green itu sudah tidak ada. Ya, timbul bencana, lahan dibakar, banjir kata Pak Okto dan Pak Sigit. Habitat makhluk bukan manusia mengganas. Dan alam tidak serasi lagi. Mengapa? Habitat mereka hilang, rusak. Ya kan? Harimau, gajah, apalagi. Bahkan dulu kita merencanakan mengumpulkan beberapa kijang dan rusa yang dulu kawasan Palawan hingga Kepancing itu ada. Mau kita buat penangkarannya di kampus ini, tak jadi. Mengapa? Nah, mencari bibitnya sudah susah. Siapa yang tahu kalau menjelang bandara sebelah kiri, menjelang kantor Camat Siabulu, kalau tidak salah, itu ada sate rusa paling enak. Nah, sekarang tak ada lagi. Rusa sudah habis. Padahal itu kalau diangkat dulu cukup lumayan. Ya. Lanjut. Nah, kita menyebut disasosiasi antara alam dan manusia, jelas. Padahal dalam bahasa ekologi yang sebenarnya, baik kita masuk pada dua kutub yang besar, ada urban dan ada rural ecology. Ini harus harmoni seharusnya. Makanya Eropa itu orang-orang yang punya duit di sana, mereka tuh mati-matian memberikan duit ke Indonesia. Ayo rehabilitasi gambut. Ayo rehabilitasi ini. Cuma ketika gambut dibunyikan, abrasi tidak masuk. Nah, ketika kita ungkapkan itu ke Pak Nazir waktu itu menjadi kepala BPRG, gambut kayaknya tidak cocok, hanya ini saja Pak Nazir. Abrasi harus kita pikirkan, terutama kawasan pesisir Pulau Sumatera. Nah, dia ngotot karena waktu itu yang namanya BPRG, Prof. Haji, konsentrasi kita ke gambut. Nah, alhamdulillah habis masa jabatan dia dari BRG muncul BRGM, Badan dan Mangrove. Cuma dulu rata juga. Bibit mangrove dikirim, cuma tak sampai kemana? Mungkin sampai ke Bandung, mungkin mangrove itu. Toh, abrasi makin jadi. Kasus berbagai ragam muncul. Ini yang tidak seharusnya. Nah, mengapa? Populasi manusia itu ada di pesisir dan jalur pantai dan ini berkembang terus. Tidak dapat dielakkan karena begitu reformasi masuk, kita lupa dengan pilkada, hebohnya dengan pilkada mulu. Sehingga ketika pilkada muncul, pilkada lupa, populasi nambah cepat. Nah,
baik di daratan, di sungai maupun kali itu berhimpitan. Nah, di kawasan daratan berhimpitan dengan kawasan HGU, ya kan? Yang sedihnya ketika karena kami ini orang wisata, HGU yang luas sampai ribuan hektar itu, ya, kita tidak menyalahkan ini, karena bagaimanapun yang namanya peluang ekonomi itu adalah gula atau madu, ya, semut akan berdatangan. Perhatikan, di mana kawasan ekonomi yang khusus monokultur, migrannya luar biasa. Konsekuensinya apa? Masyarakat tradisional atau masyarakat asli tersingkirkan. Perawang dulu pernah Pak Muhtar Ahmad menanyakan ini, mengapa kok bunyinya pusat penelitian industri dan perkotaan? Khusus kasus di Indonesia, industri dulu berkembang, baru kota muncul. Penataannya sulit. Satu-satunya kota di Indonesia yang dibentuk dan dihadirkan oleh negara adalah kota bukan Batam, IKN, Palangkaraya. IKN itu pada jadi-jadian itu, dipaksakan itu. Ya kan? Palangkaraya itu drainasenya luar biasa, itu sudah terdekat. Begitu HGU masuk, jangankan orang manusia, orang hutan pun habis. Parah. Nah, kondisi ini tidak beriringan dengan pengembangan infrastruktur serta fasilitas sosial dan umum. Nah, sekarang kita sepakat ini dengan para mahasiswa yang turun di jalan menyebutkan Indonesia gelap. Aku agak sepakat di situ. Mengapa tidak persoalan pendidikan dan kesehatan plus infrastruktur dikembangkan? Makan bergizi itu pun banyak orang di kota itu bergizi, kita tidak. Lanjutkan itu. Nah, terjadilah secara berlanjut apa yang dirasakan pada masa sekarang. Ini kata Pak Sigit tadi, banjir, infrastruktur terdedah buruk. Mengapa? Ketika banjir, lubang-lubang berserakan situ. Makhluk non sosial mencari habitat mereka yang hilang. Wajar. Buaya aja yang hebat itu, buaya laut dan buaya darat yang hebat itu kacau kan. Berapa banyak manusia diterkam oleh buaya? Mengapa? Berapa juta hektar lahan sawit dan yang lainnya. Ketika mereka menabur pupuk di sana, ketika musim hujan, residu pupuk itu larinya kemana? Dari sungai terus ke laut. Nah, pupuk itu apa ada isi dalam itu kita tidak tahu. Paling tidak residunya adalah bibit-bibit racun yang besar. Nah, non sosial ini yang habitat tadi yang biota dan itu mencari lokasi kawan-kawan. Lanjut. Konflik manusia dengan alam itu sebetulnya tidak ada. Ini dibuat-buat dan direkayasa oleh apa? Ya monokultur itu tadi. Ya kan? Sungai itu sudah ada, dibuat sungai kecil. Tetapi semakin lama di dalam itu jadi kanal. Kanal itu sama berapa besar dengan sungai yang sebenarnya? Lebih dasar. Ya kan? Nah, masyarakat sesungguhnya, masyarakat yang tempatan, tradisional dan masyarakat adat itu sering menjaga kondisi mereka. Tapi yang di luar itu adalah berupaya mencari akses mereka sendiri untuk perkembangan bisnis. Di sini berbeda. Ya kan? Nah, yang kasihan itu masyarakat adat. Di pedalaman, di pantai, kadang-kadang di pantai itu seperti Sungai Rawa itu. Ya. Lebih jauh jarak mereka mencari ikan ketimbang masa lalu. Ini juga diperlukan sesuatu yang harus bagaimana tidak terjadi lagi yang demikian. Budaya masyarakat kayu ini hebatnya masyarakat kayu itu terbuka menerima warga pendatang, ya, terutama masyarakat transmigrasi. Lama-lama sudah bersebati, tapi lama-lama terjadi juga ketimpangan sosial dan ekonomi. Hingga saat ini pemberian kuasa sudah terjadi antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat lokal masih meningkat. Lanjut. Nah, dapat nggak ikutan? Ini aku coba lewat handphone, mudah-mudahan dapat ikutan. Nah, saya coba.
Masa-masa saya bisa malah jalan sudah jelek. Masih sudah luar biasa. Dari situ nengok. Ini kemudian dapat, yang banjir kemarin dapat buat. Coba bayangkan. Itu kan semua masih bisa. Yang kiri enggak, tapi kita bocor. Tinggi. Nah, masalah tidak begitu rendah dibandingkan sama ini. Tidak sebelah sini lebih rendah. Dimajukan coba. Coba yang kedua. Tadi ini baru HT ini. Kalau kedua. Tuh. Nah, ini. Ada yang parkir itu yang ketiga itu apa? Coba. Yang ketiga. Nah, tuh. Jadi di apa? Di coba. Aku terlalu jalan Pak. Iya, udah pada. Oke, stop. Hanya sekedar itu. Ini baru-baru ini ketika pergi mau ziarah. Awak mau ziarah ke ini tidak apa-apa lah. Sudah lanjut ke berikutnya. Kapal tongkang apa di mata mereka? Iya. Ini agak menyesatkan gitu. Nah ini kalau berani ini, dia kan berani kita lanjutkan dia sampai ke bawahnya itu. Ada rekomendasi. Rekomendasi harus ada usaha pemulihan. Nah, pemulihan harus ada. Berani atau tidak, entah peraturan daerah yang disampaikan kepada kementerian, ya, semua HGU yang terkait dengan monokultur dan yang lainnya harus ada pemulihan. Karena apa? Kita sudah tidak lagi dapat hidup dengan kondisi ekologis yang amburadul. Dan pemulihan itu harus melibatkan masyarakat tempatan, tradisional, dan adat. Kenapa? Yang mereka tinggal di situ kok. Limbahnya, asapnya, baunya, debunya dan segala macam. Apalagi banjir. Tengok aja baru-baru ini berapa kawasan kecamatan dan kabupaten yang terimpek banjir. Ya kan? Tidak ada apa-apanya itu. Nah, kemudian tuntaskan berbagai aktivitas ilegal di kawasan hutan dan terutama di hutan lindung. Walaupun mengatasnamakan kelompok masyarakat, maksudnya hutan lindung itu. Kita tahu selama ini berkuat-kuat 1,sekian juta hektar terdapat lahan ilegal yang digebrak oleh tanaman monokultur. Nah, kok dia tidak ada respon yang lain? Ya kan? Mana itu? Dan ini harus berani dikumandangkan. Ya, itu belum lagi kita melihat pada kilo. Ya, ideologi dibeda oleh aparat. Itu jelas. Meranti kita mau sana. Banyak pemain. Itu dasar. Kita pada diam. Nah, yang kasihannya adalah masyarakat yang di sekitar sana. Jelaskanlah apa penegasannya. Dan baru-baru ini Kementerian Lingkungan Hidup kalau tak salah, kehutanan atau kehutanan di Riau ini terdapat sekian puluh perusahaan mengajukan semacam pemutihan ya. Tapi yang diterima cuma sebagian dari sekian berapa ribu, mungkin Pak Mas Okto tahu itu kurang dari separuh yang dibolehkan. Sisanya itu harus diarahkan kembali kepada yang sebenarnya. Nah, inilah makna pemberian itu. Kewajiban daripada perusahaan itu yang sudah membabat ini apa? Oh, kami sudah bayar pajak, kemana pajak itu? Pernah tidak diungkapkan kepada masyarakat? Kami sudah membayar pajak sekian triliun, sekian miliar kepada pihak apa? Ya kan? SD ada yang mau runtuh, SMP jauh, SMA-nya pun terdapat di beberapa pusat pemerintah kabupaten.
tadi itu. Ya kan, mulai dari sekarang stop atau moratorium mengeluarkan ADU yang baru. Yang kedua, harus berani mengatakan mulai gerak pemulihan lingkungan sejak 2025 menuju gerbang Indonesia emas. Kalau tidak, gerbang lembaga pun belum tentu kita dapat. Kenapa? Udah ambruk kok lingkungan kita. Nah, kalau berarti ayo bersama-sama, barangkali juga jaringan masyarakat sipil, bunyikan apakah mungkin undang-undang apa yang terakhir waktu Pak Jokowi yang hidup sekarang ini, Cipta Kerja itu, ini menghindari yang keterlanjutan dan yang keberlanjutan itu. Yang salah itu diiyakan gitu. Nah, coba masukkan ke Mahkamah Konstitusi. Yang tidak akan harus dibolehkan kembali. Berani atau tidak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Hasanuddin. Nanti kita jawab berani apa tidak. Tapi saya kira percaya bahwa demi narasi keumatan itu kita berani. Tapi tentu saja ini kita coba diskusikan. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tiga pemantik diskusi kita sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang tema yang kita usung, yang diusung oleh FISIP dan jaringan masyarakat sipil di Provinsi Riau. Kemudian tentu ada dialog di situ, ada ada pertanyaan-pertanyaan, ada pendalaman, ada penyeragaman dan berbeda pendapat dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu saja sebelum sampai pada soal rekomendasi tadi Okto dan Prof. Hasanuddin Djalil di PPT-nya menyampaikan beberapa usulan rekomendasi. Tentu saja usulan rekomendasi ini perlu untuk kita pertimbangkan, perlu untuk kita diskusikan agar ini menjadi semacam kesepakatan bersama tentang upaya pemulihan ekologis di Provinsi Riau. Untuk itu saya mengundang forum untuk bertanya tentang tema atau pikiran-pikiran yang dibawakan oleh pemantik tadi. Mungkin ke Prof. Ali Yusri, silakan Prof. Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan moderator yang pertama, karena waktu kita relatif terbatas, supaya dalam diskusi ini mungkin kalau di hulu kita bicara kerusakan dan di hilirnya ada rekomendasi-rekomendasi, di tengahnya barangkali diarahkan kepada dua hal itu. Pertama yang menyangkut dengan rehabilitasi terhadap kerusakan itu, yang kedua pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada yang tersedia yang rusak. Mungkin ke sana menurut hemat saya, supaya waktu itu yang relatif terbatas ini terisi. Jadi jangan banyak pembicaraan salah, karena sudah dibicarakan oleh pemantik tadi, sudah cukup kaya kita dengan masalah Riau itu. Tapi dua hal itu tadi atau banyak lagi yang lain silakan saja isi, tapi paling tidak menurut saya menyangkut rehabilitasi, pemikiran-pemikiran tentang rehabilitasi dan pemanfaatan terutama bagi masyarakat lokal. Mungkin ke situ. Nah, itu pertama semacam usulan kepada moderator. Yang kedua menyangkut dengan pembicaraan ini yang menyangkut dengan substansi, menurut hemat saya yang menyangkut perhutanan sosial itu tadi barangkali sudah cukup lama, terutama 2014 ketika perhutanan sosial itu sudah menjadi program nasional. Nampaknya jalannya di Riau ini agak terseok-seok, kalaupun sayup-sayup sampai ya, jadi jauh dari jangkauan dari masyarakat untuk mencapai ketujuan itu. Apakah itu masyarakat adat, apapun hutan HTI atau hutan produksi ataupun hutan rakyat dan segala macamnya itu. Ya barangkali ini yang menyangkut dengan kesejahteraan, terutama kesejahteraan masyarakat, mungkin perlu
lebih dalam, lebih detail informasinya dari kawan-kawan yang hadir. Serasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Saya kira singkat ya, tapi padat untuk membangun sistematika dalam forum. Jadi di hulu ada soal-soal kerusakan yang sudah di-display oleh para pemantik tadi. Kemudian di hilir ada rekomendasi, lalu yang kita bincangkan itu adalah upaya rehabilitasi dan upaya pemanfaatan bagi masyarakat lokal. Jadi saya kira nanti bisa kita lihat dari rekomendasi yang diusulkan oleh dua pemantik tadi. Tapi tentu saja karena forum ini punya pikiran, saya berharap bahwa pikiran yang muncul itu bisa sama, bahwa kita butuh semacam pikiran-pikiran untuk melakukan rehabilitasi dan pemanfaatan dan keterlibatan masyarakat lokal di Provinsi Riau dalam rangka melakukan pemulihan ruang ekologis melalui policy brief yang nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah. Barangkali itu yang terakhir tadi dari Prof. Ali, saya kira tadi sudah di-spill, sudah disampaikan juga sedikit bahwa praktek lingkungan itu juga terhubung pada soal-soal kesejahteraan masyarakat. Tadi sudah tapi memang belum terlalu dalam karena memang tadi soal pilihan-pilihan angle apa yang ingin dimunculkan oleh para pemantik. Mungkin kalau soal kesejahteraan bagi masyarakat barangkali nanti bisa ke Prof. Asaduddin Jalil yang bisa memetakan bagaimana kebijakan-kebijakan lingkungan itu kemudian terhubung pada kesejahteraan masyarakat, bisa dikupas lebih dalam pada aspek itu. Oke, setelah Prof. Ali Yusri, mungkin ke Prof. Yusmar Yusuf. Silakan Prof. Ini kok tak diutorong gitu, tak dikasih nanti kan? Hari malam lagi. Makanya saya sarankan sampai maghrib kita. Apa takut? Ini kan diskusi bebas. Dan ini menjadi satu penanda bahwa ada semacam aliansi yang dibangun dalam gerakan masyarakat sipil dengan kekuatan akademis yang memiliki dua sumber kemuliaan. Jangan ditinggalkan dunia sumber kemuliaan ini. Jangan berpikir akademisinya ini menjadi tangga untuk naik hanya sebagai staf gubernur. Jangan berpikir nanti para masyarakat sipil, NGO-NGO itu berpikir ini menjadi komisaris di BUMD. Itu murahan banget gerakan-gerakan seperti itu yang selalu dilakukan, diulang terus per 5 tahun. Itu yang terjadi pada kita. Jadi kita melakukan hanya pengulangan banality kebudayaan. Oke, sebelum saya masuk ke situ, ini karena dilaksanakan oleh sebuah kekuatan aliansi yang sangat simbolik, saya kira perlu didudukan masalah satu tema di sini ya. Ini masalah diksional. Diksionalnya perlu, dan itu menunjukkan siapa kita. Ruang ekologis itu betul, karena ekologis itu kata sifat. Saya sudah membacanya dari Pak Sigit, saya hormatlah, apresiasi. Itu loh, ecological space. Itu kata sifat adjektif itu, betul itu pada garis pertama. Tapi pada garis kedua, rekomendasi pemulihan ekologis itu salah. Dan petuturan dari moderator itu salah semua. Kalau saya lihat dari segi diksional, maka jangan banyak cakap, barang itu salah, diulang-ulang gitu. Rekomendasi pemulihan ekologi mestinya. Ekologi, gitu kan? Benar nggak, Pak Sigit? Nah, Pak Sigit yang bukan orang bahasa ini ngerti karena dia tahu bahasa Inggris. Jadi yang sifat is itu sifatnya kal dalam bahasa Inggris gitu. Itu adjektif dia. Saya ulangi, mestinya bunyi seperti ini. Ruang ekologis Riau semakin rusak. Sebenarnya kalau untuk menggertak gubernur yang baru ini tanggung jargon seperti ini masih kurang dignitas, masih kurang dignity-nya, masih kurang daulat kata-kata ini. Cari kata-kata yang lebih parah lagi. Jadi betul-betul dia memiliki deterrent efek penggetar bagi Wahid, bagi F. Suryanto ini. Dikasih efek penggetar, apa deterrent efeknya? Kalau semakin rusak, ini deterrent efeknya kecil banget gitu. Rendah banget kadar apa itu. Kurang vulgar gitu kan. Kurang vulgar itu apa? Kurang ngecok gitu.
Jadi kita perlu juga ilmu ini atau pandai mecoh, pandai cakap, ya. Walaupun keren tolak punya orang gitu, itu perlu kekuatan storytelling itu perlu gitu. Tapi jangan salah memilih kata orang dalam storytelling dan storytelling itu. Jadi tolong sekaligus dipulihkan balik ruang ekologis Riau semakin serahlah. Cari determinan efek lebih kuat, tapi ini adalah apa efek. Tapi yang jelas jangan diulang ekologis yang kedua itu salah banget, itu salah total itu. Rekomendasi pemulihan ekologi untuk gubernur juga salah. Pemulihan ekologi untuk gubernur. Pemulihan ekologi Riau untuk gubernur dan wakil gubernur Riau itu mestinya. Biar sampai kita membangun wacana diskurs itu untuk membawa message, ada message yang harus sampai gitu. Oke lah, karena ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Fisik, maka dia menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi. Ekologi. Baik, balik pada sumber kemuliaan. Gubernur itu, sekda itu dengan sumber kemuliaan dia masing-masing. Sumber kemuliaan mereka adalah politik. Jadi saat kita selalu dipertanyakan, Pak Mezidik masih ngabdi di fisik, masih tak ada niat jadi sekda. Emangnya kenapa sekda itu kan gitu? Emangnya kenapa gubernur itu? Dia biarlah tumbuh dengan sumber kemuliaan mereka, tapi mereka juga harus menghormati sumber kemuliaan kita. Di sini, di sumber tadi, di rumah peradaban ini, benteng peradaban ini. Gitu. Dari sinilah mulai kecoh lembaga akademik. Terjadilah transaksi transaksional guru besar kehormatan, dokter kehormatan. Karena kita mensubordinasi diri kepada lembaga politis yang bernama gubernur, wakil gubernur, sekda. Kita memposisikan diri sebagai subordinat di situ. Saya khawatir jangan sampai terjebak, jangan sampai terkecoh jika hari ini sebagai kekuatan masyarakat sipil hanya untuk menyusun proposal. Jika hari ini kagok diundang saya, pasti saya semes gitu kan gitu. Tapi apa maknanya semes itu? Untuk kekuatan tuan-tuan sebagai oponen posisi itu. Posisi kita ini oposisi oponen. Harus diposisikan seperti itu setiap hari, karena DNA fakultas, DNA universitas, DNA sipil itu DNA memang oponen gitu. Nah, apa namanya tadi rekomendasi itu yang tadi itu rekomendasinya banal kalau saya bilang, hanya ngaju-ngaju segitu aja. Mestinya diperkuat jaringan masyarakat sipil itu mendobrak Jakarta, karena Wahid ini adalah perwakilan pusat di daerah dengan azas dekonsentrasi itu Pak. Diinjak Wahid itu dengan saran itu macam kebinding oleh Jakarta. Diperkuat jaringan masyarakat sipil itu untuk menggertak hutan itu, menggertak sinar duli, menggertak lingkungan hidup itu dengan bahasa Riau yang mengepung Jakarta, yang hari ini sedang bersemangat menyala itu dengan gerakan mahasiswa itu. Jangan sibuk ngurus ke Wahid nggak mempan. Ini berlaku sejak ada Riau dipimpin oleh anak Riau. Setelah era reformasi banal semua. Sampai ke situ aja saya jelas semua dalam tekanan. Mereka ini adalah kacung-kacung yang dipermainkan ke Jakarta. Kalau enggak, sebelum dilantik udah dibaris kan di Monas dengan alasan retreat katanya kan. Nah, ada apa? Udah sangat militeristik pendekatannya udah gitu. Tuan-tuan sibuk membuat rekomendasi yang segitu-segitu aja. Diperkuat jaringan ini. Saya sangat tergoda dari data-data dari Pak Sigit itu. Luar biasa itu. Bagaimana benteng deterrence penggetar itu yang tak pernah kita perhitungkan. Kita hanya membiayai navy di sepanjang laut itu. Mestinya welfare state itu, mensejahterakan nelayan-nelayan itu pengganti navy kita. Mana secakap sebetulnya gitu. Buat saya takut tahun depan, 5 tahun depan datang lagi kita menyusun pakai membunuh sumber kemuliaan kita ini, tak pernah menghargai sumber kemuliaan kita. Saya sedikit harap pun tak pikir mau jadi staf gubernur itu. Contoh Mundung kemarin itu orang yang sangat appropriate ada apresiasi oleh majalah Tempo. Tapi ketika dia berdekat dengan Laksmana, berdekat dengan istana, hancur.
namanya itu hilang, jadi undang lah, tidak hilang belum, tak datang pula hari ini kebetulan. Saya termasuk orang yang mengagungkan anak Riau lepasan fakultas fakultas kita gitu kan. Tapi ketika dia keluar dan masuk perangkap masuk dalam perangkap sumber kemuliaan orang lain, dia habis dimakan oleh sumber kemuliaan itu. Dikala hari jangan sampai terkecoh, jangan sampai terperangkap dengan perangkap-perangkap yang tak sadar oleh kita. Saya khawatir nanti adalah hari ini ingin jadi posisi dulu ada wing barat, wing timur di rumah gubernur itu dengan alasan penyelamatan ekologis gitu. Sangat sederhana. Dan jangan juga bermimpi dari staf bupati, saya ingin Pak Bahar nanti ke depan gitu kan. Sebab ini yang tema-tema yang dibawa oleh Prof. Fadil tadi, merevitalisasi dengan rujukan masyarakat tempatan, masyarakat adat itu udah rapuh, demikian rapuh, sangat ignorant gitu ya pendekatan negara situ. Apa dasarnya? Yang mengisi yang kita persepsikan masyarakat adat, masyarakat tempatan dan masyarakat adat itu ya, orang-orang bermarga semua hari ini sudah bersalin itu yang masih buku 30 apa semua kan? Itu yang mengisi sungai Mandau itu. Kata kita orang-orang Sakai ini yang minta itu udah ganti Pak Pahan semua di situ man. Tak ada nama Wahid atau tak ada lagi gitu. Muhammad Pak Pahan. Ada terakhir, saya pun mengalami semacam jandu budaya dan jandu akademik. Jandu itu semacam walking sleeper, seseorang yang sedang tidur tapi berjalan. Itu namanya jandu dalam bahasa Melayu. Diskusi publik ini apa sebenarnya? Karena barangnya dibuat di kampus, dudukkan betul. Kalau enggak dia jadi model, tapi model yang salah gitu. Pemantik itu satu, trigger itu cuma satu orang. Ini tiga per trigger. Apa gunanya? Tebakan. Trigger itu satu gitu. Yang dua ini menjawab itu tadi. Itu berarti kami menggasak di sini dari floor. Itu baru disebut sebagai diskusi publik. Cuma one and only. Itu disebut dengan pemantik. Contoh, Prof. Hasanuddin kita nobatkan sebagai pemantik. Dia ambil korek api, letakkan di atas daun-daun kering. Dia pemantik itu, ambil orang berduanya menghongkui. Dia bukan pemantik lagi. Atau tolong ini direvisi. Memang itu cara tampil kita. Kalau udah tiga pemantik, atau bahkan visi itu. Jadi setahu saya nobatkan tetap Prof. Hasanuddin jadi pemantik yang dua itu Hongkui. Akar itu menyiapkan kayu dari sini, menyiapkan bara dari sini. Itu fungsi. Jadi buang data tiga pemantik itu. Satu pemantik cuma, yang lain itu membahas, merespon kembali. Ini kan seperti kolegium atau workshop kecil, mini workshop. Ini. Tadi tak tahu Assalamualaikum. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya kira banyak masukan dan perbedaan pendapat, saya kira hal yang biasa diperlukan. Jadi memang perspektif kita sangat kaya. Jadi perspektif yang disampaikan oleh profesionalis dan juga perspektif yang perlu dikembangkan. Karena banyak hal yang tadi disebutkan terhubung dengan prosesi atau praktek dari kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, yang lain saya undang. Silakan Pak Bung. Terima kasih Pak Penyetor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof dan para pembahas. Kita lupa ada pemantik pembahas itu ya. Baik, ada banyak hal yang kita diskusikan terkait dengan ruang ekologis. Saya tidak sampai kepada arena kebijakan, tapi pada arena hasil studi saja. Pada 2024 lalu kami riset tentang demokrasi deliberatif berkenaan dengan penyampaian isu-isu lingkungan hidup oleh peserta pemilu. Dan memang PR besarnya tidak sampai pesan lingkungan hidup itu oleh peserta pemilu pada saat kampanye. Jadi memang isu-isu lingkungan hidup itu hanya pada tataran teknokratis atau pada tataran akademis Pak. Karena itu memang terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menginisiasi
agenda kita pada hari ini, dan mudah-mudahan nanti sama-sama kita hantarkan hasil diskusi kita ini kepada gubernur wakil gubernur yang akan dilantik esok hari. Dan ini juga jadi tugas kita bersama, bahwa berkenaan dengan isu ruang ekologis yang semakin rusak ini sangat terbatas informasinya. Bagi masyarakat pada tataran bawah, mereka hanya berkecamuk pada urusan ekonomi. Tapi pada masyarakat tataran middle class dan upper class itu memang pada tataran untuk memperkaya diri. Ini perbedaan mendasar, Pak. Karena itu memang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kalau tanggung jawab pemerintah disampaikan oleh Pak Okto, ada nggak kemauan political will pemerintah untuk menganggarkan? Nggak cukup duitnya, Pak. Nggak cukup. Problemnya problem di mana? Problem di masyarakat, atau problem di pemerintah, atau problemnya di swasta? Menurut hemat saya memang ruang-ruang swasta ini harus dipersempit. Lagi-lagi kan pada persoalan riset. Dan ini juga kami temukan, Pak, ketika riset kita di beberapa tempat di Pulau Lawan itu, hasil juga audiensi kami dengan pansus hutan itu dulu, kebun sawit ya. Ketika pansus itu bekerja, mereka dipanggil oleh big boss-nya di Jakarta. Saudara masih nyaman tidak menjadi anggota partai kami? Kalau tidak nyaman, saudara keluar saja. Dan di depan forum itu para jenderal, Pak, yang melindungi korporasi-korporasi tadi. Pertanyaan saya, sanggup tidak seorang Abdul Wahid dan SF Haryanto untuk ke Jakarta menghadapi para jenderal? Nggak sanggup, Pak. Ini mohon maaf. Dan memang begitu. Azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditempatkan gubernur dia terbatas. Nah, karena itu memang kalau kita mau melawan betul Jakarta, tidak cukup kita sendiri di sini, tapi bersama-sama. Tapi kita nggak mampu, Pak. Lalu apa? Ini harus bersama-sama. Memang lagi-lagi problem kita ini kan kekuatan civil society-nya yang tidak terlalu ganas seperti Aceh gitu ya. Saya kemarin terharu mendengar Gubernur Mu'alim itu berpidato, tidak ada lagi barcode di SPBU. Itu kan memang betul-betul bangga, Pak, karena keistimewaan. Nah, kita juga sudah mendorong keistimewaan Riau, tapi nggak sampai hari ini. Walaupun Provinsi Riau, istimewa Riau itu sudah dimasukkan di Permendagri gitu ya. Nah, karena itu memang dari hasil diskusi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa disampaikan nanti kepada gubernur, wakil gubernur yang akan dilantik esok pagi itu, bahwa kami punya pemikiran untuk membatasi ruang gerak korporasi. Kalau ruang gerak individu, masyarakat, ya paling kan, Pak, saya punya kebun sawit 2 hektar, tidak terurus, Pak. Siapa yang bisa punya ratusan hektar? Dari kami riset di Pelalawan ke Ruhutan, itu mantan Kapolres, mantan Dandim. Setelah mereka perkecil ruang tutupan lahan. Siapa lagi yang punya, Pak? Orang-orang yang punya jabatan tinggi, bintang-bintang, bulan-bulan lah. Dan kita masyarakat ini nggak punya banyak. Paling sanggup 20 hektar aja, dan bangga betul itu. Kalau di sini punya banyak 20 hektar ya mungkin nggak ada wajahnya, Pak. Satu sampai Bapak 30. Nah, iya. 20 masalah aja. 30. Nah, begitu. Nah, ini kan problem kita bersama. Jadi ruang ekologis yang semakin rusak itu kan tidak hanya di pesisir tapi juga di darat. Memang kita akui, Pak. Dan seperti disampaikan Prof. Aji tadi, kalau kita menjadi di luar sistem itu sendiri juga susah. Saya mohon maaf, mohon izin Prof. Yusmat, saya berteguh hati membantu salah satu paslon di INHU itu untuk melawan petahana karena kampung saya dirusak habis-habisan. Kalau saya berdiam diri di kampus, nggak bisa saya rubah kebijakannya. Terbatas langkah kita. Ya, syukurnya menang. Dan ini menjadi tanggung jawab kampung saya di INHU itu untuk memperbaiki kampung. Mau tidak mau, kita punya cara, punya pemikiran. Nah, ini tergantung perspektif kita bersama saja. Karena itu kita di wilayah akademis, wilayah kampus, kita selain mentransfer knowledge, kita juga punya tanggung jawab moral untuk membangun kampung kita bersama. Mudah-mudahan ke depan dari hasil diskusi ini bisa sama-sama kita hantarkan ke gubernur, wakil gubernur yang akan dilantik esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan barangkali dari pemantik dan pemombus ya. Mungkin dari Prof. Aji dulu. Halo, Pak. Oh, ada. Oh ya.
Di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Permisi dari Fitra Riau. Jadi melihat dari konteks permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Riau, itu kalau kita review beberapa kebijakan pemerintah daerah terutama di komitmen beberapa tahun terakhir. Nah, setiap tahun itu atau di dalam kebijakan pemerintah daerah itu pemerintah daerah itu mampu dia mengidentifikasi apa saja yang jadi konteks permasalahan Riau itu, mulai dari konteks ketimpangan pemasangan lahan sampai kepada deforestasi, kemudian abrasi, kebakaran hutan, banjir dan sebagainya, kebencanaan. Lalu permasalahan itu diturunkan ke dalam komitmen kebijakan. Di Provinsi Riau itu ada beberapa komitmen yang telah ditetapkan. Yang pertama itu di jangka panjang dan jangka menengah, otomatis itu menjadi role-nya pelaksanaan pemerintah daerah. Kemudian ada komitmen khusus lingkungan, seperti salah satunya kebijakan pembangunan rendah karbon yang itu juga diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Dan itu kalau kita review juga capaiannya juga cukup efektif, tetapi tidak mengatasi berbagai persoalan tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak dari pemantik. Kemudian ada kebijakan komitmen kebijakan polo-nexing, dan itu juga bagian dari bagaimana mengintegrasikan ekonomi hijau dengan pembangunan berkelanjutan. Yang itu juga saat ini sudah diturunkan ke dalam rencana aksi. Kemudian ada kebijakan khusus Riau, ada Perda Area Hijau, dan juga ini juga bentuk komitmen yang diturunkan dari komitmen baik internasional maupun nasional yang diturunkan di tingkat daerah. Nah, kita melihat jadi banyaknya komitmen dibuat atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tapi tadi di penyampaian Okto juga melihat bagaimana tindak lanjut di dalam aksinya, yaitu di dalam bentuk program kegiatan termasuk komitmen anggarannya yang masih sangat terbatas. Jadi juga ini mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Saiman tadi, di mana dengan kondisi keuangan daerah saat ini gitu. Jadi sesungguhnya Provinsi Riau itu secara kemandirian keuangan itu sudah cukup kuat. Gitu. Jadi hampir tadi disampaikan hampir 59% itu APBD kita itu berasal dari PAD, tidak tergantung dari dana bagi hasil, dana transfer pusat dan sebagainya. Jadi pemerintah daerah sesungguhnya bisa mampu melakukan upaya perbaikan atau pengelolaan lingkungan hidup itu isu-isu prioritas daerah itu lebih baik karena kemampuan keuangan yang cukup kuat. Bahkan tadi secara diskresi fiskal, kemampuan ruang fiskal kita ini kan hampir tadi 5,2 triliun itu masih fleksibel, bisa diarahkan. Jadi kalau gubernurnya pengen prioritasnya soal layanan dasar, soal pendidikan, kesehatan, atau tadi lingkungan hidup, ini yang menjadi rekomendasi kita. Sesungguhnya dari potensi 5,2 triliun itu bisa diarahkan, tergantung komitmen politik anggaran di tingkat daerahnya sendiri. Lebih lagi, selebih itu barulah itu yang sifatnya belanja rutin dan ya sudah ditentukan atau earmarking dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus, dana DAO khusus untuk tunjangan dan sebagainya. Jadi Riau itu secara potensi kuat. Tadi artinya dari komitmen banyaknya komitmen yang diturunkan ke dalam kebijakan daerah, ada pembangunan rendah karbon, ada polo-nexing, ada Riau hijau, ada kemudian RPJP dan RPJM yang pembangunan pembangunan berkelanjutan. Nah, tinggal lagi bagaimana komitmen ini diturunkan ke dalam rencana aksi, yaitu program, kegiatan dan anggarannya. Nah, memang berbicara terkait dengan komitmen anggaran, maka akan ada tarik-menarik kepentingan termasuk kita sendiri. Jadi saya sepakat juga dengan Prof. Pak Yusman tadi, bagaimana peran kita sebagai pihak luar ini. Memang kita bisa mengantisipasi atau memberitahu kepada gubernur baru nantinya bahwa Riau ini punya potensi sendiri gitu, nggak harus bergantung dengan siapapun gitu. Nah, tinggal lagi kemandirian kita itu berani tidak kita bisa nggak kita bersinergi antara pemerintah daerah dengan luar atau masyarakat sipil ini.
Dan kami memang menyarankan supaya Pak Gubernur baru nanti itu memang betul-betul memanfaatkan potensi lokal, apalagi terjadinya penurunan pendapatan dari 2024 ke 2025 itu kan cukup signifikan. Artinya kan ada potensi-potensi di daerah itu yang tidak tergali, bahkan tidak terserap. Nah, ini kenapa itu bisa ditelusuri oleh pemerintah daerah gubernur lagi. Itu memang lagi-lagi komitmen dari si kepala daerahnya nantinya. Termasuklah untuk membiayai program yang prioritas termasuk ekologi dan sebagainya. Terima kasih Pak Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Tarmizi. Beberapa informasi tadi ya. Saya kira mungkin ke Pak Sigit aja dulu. Saya belum ada. Oh, belum ada ya. Oke, ke apa? Bang Okto. Saya mungkin menambahkan sedikit ya beberapa hal terkait juga yang disinggung Prof. Haji tadi tentang sawit misalnya ya. Itu memang di beberapa waktu lalu Kementerian Kehutanan itu menerbitkan SK 36 tahun 2025 tentang proses dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun yang terkait dengan proses UU Cipta Kerja kemarin pasal 110A dan 110B. Di situ memang kalau di dalam SK itu ada sekitar hampir 500 objek hukum di Riau termasuk yang banyak, dan memang ada yang diterima, ada yang ditolak prosesnya. Kalau dari total itu yang diterima se-Indonesia ya, itu ada 700 ribuan hektar, dan yang ditolak itu ada 317 ribuan hektar. Kalau di Riau sepertinya banyak yang ditolak memang. Dan ini jadi satu gerakan kalau misalnya terkait TAD bisa juga terkait dengan sampaikan Bang Tarmizi, kan ada khususnya di kabupaten kota ada PPHTB gitu ya, ketika izin baru atau perolehan ketika ini diproses tentu ada potensi juga untuk penerimaan keuangan. Tapi bagi yang ditolak kita juga mendorong untuk itu nantinya di penegakan hukum karena udah jelas tidak diterima prosesnya. Di samping ada SK yang Kemenhub dan berproses terkait UCK itu, Presiden Prabowo itu menerbitkan juga Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Di dalamnya itu kalau bahasanya dari konsiderannya itu salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan dari proses UCK yang lambat. Nah, tapi kalau kita lihat ada plus minusnya. Plusnya itu di dalam Perpres penertiban sawit dalam kawasan hutan itu dia memberi ruang tidak pemutihan semata. Tapi ketika misalnya kalaupun perusahaan-perusahaan yang sedang berproses untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sudah memiliki perizinan berusaha berupa ILOK ataupun IUK, tapi didapat dengan proses yang tidak legal, tidak sah, itu bisa dikenakan sesuai ketentuan undang-undangnya. Itu bisa berkaca ke kasus Surya Darmadi, dia punya izin IUK, tapi karena prosesnya korupsi, maka dia dihukum. Sekarang perkebunannya disita. Terus yang kedua itu terkait dengan strukturnya. Ini juga yang tadi Prof. Yusman juga Dr. Tito juga terkait dengan agak bias kadang ya terkait dengan persoalan sumber daya alam ini. Di dalam Perpresnya Prabowo itu ketua pengarahnya itu Kemenhan, Prof. Gitu ya. Memang agak militer gitu. Kemudian ketua pelaksananya itu Jampitsus, Jaksa Muda Pidana Khusus, dan ex officio-nya di kejaksaan. Kalau misalnya bicara positifnya agak positif karena dia kayaknya berani, karena jaksa lah yang berani terhadap kasus Surya Darmadi. Dan kalaupun nanti bintang-bintang itu yang menguasai kebun dan memang faktanya begitu, apakah sebenarnya targetnya Prabowo ke situ? Bahwa tentara-tentara ada Kemenhan di situ yang isinya juga tentara bisa berani untuk mengeksekusi misalnya. Dan itu beberapa
positif tanda petik gitu ya. Dan kalau negatifnya, Perpres ini tidak bicara tentang pemulihan. Yang kedua, dia juga tidak bicara tentang masyarakat. Jadi subjek hukum semua, mau masyarakat mau perusahaan menguasai kawasan hutan ilegal itu bisa saja menjadi subjek yang dieksekusi gitu ya. Saya kira itu juga butuh pengawalan. Mungkin itu aja ya, Pak Dokter. Kalau akhir dari pertemuan dan perjumpaan kita hari ini, kemudian adanya narasi tentang kanal-kanal afirmasi misalnya, itu juga diinspirasi dari persoalan ekologis yang ada di hulu. Ada kerusakan-kerusakan yang kemudian berdampak secara serius pada masyarakat adat dan tempatan. Sehingga pada posisi itulah koalisi masyarakat sipil harus diperkuat, harus ada kolaborasi yang kuat di antara masyarakat sipil yang ada di Provinsi Riau untuk merumuskan rumusan-rumusan yang berpihak pada masyarakat adat dan masyarakat tempatan. Maka saya kira pertemuan ini tentu saja bukan pertemuan pertama demi perjumpaan masyarakat sipil, perkuatan masyarakat sipil di Provinsi Riau. Tentu saja ada beberapa aspek tadi yang oleh Prof. Yusmar disebut sebagai kanal afirmatif itu diperkuat ya, pada aspek pendidikan, pada aspek kesehatan, dan pada aspek yang lain. Karena forum ini memberikan kita jalan keluar bagi terbentuknya kanal-kanal afirmatif yang nanti bisa mendorong perkuatan kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan. Mungkin itu kesimpulan besar dari pertemuan kita pada sore hari ini. Jika ada teman-teman atau masyarakat sipil yang lain atau mahasiswa pencinta alam, tadi ada Bang Tarmiji dari Fitra Riau, kemudian ada Bung Okto dari Jekal Hari, ada akademisi Bang Sigit Sutimo, dan ada Prof. Hasanuddin Jalil yang punya banyak pengalaman terkait dengan soal-soal masyarakat sipil dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja terima kasih pada semua kita, terutama pada Prof. Marisuk. Banyak diksi yang kemudian harus dikoreksi. Saya kira ini adalah masukan yang kemudian kita melakukan perubahan dan perbaikan di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak berpotensi untuk menyimpulkan terhadap apa yang disampaikan oleh para pembicara, tapi paling tidak ini menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil yang kuat untuk membangun diskursus dan mencari kalau selesai. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.